Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, puji syukur kita dapat berkumpul kembali untuk pembahasan mengenai kalkulus 2 bab 3 yaitu barisan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, kami beranggota 2 orang, yaitu saya Rizky Ariansyah dan teman saya Dindra Azhari. Untuk mempersingkatnya waktu, akan dilanjutkan terhadap pematerian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dinar Rajari. Di sini saya akan menjelaskan barisan, yang dimana ada barisan bilangan real. Yang definisinya, barisan fungsi dengan daerah asal merupakan bilangan asli, di mana 1, 2, 3, dan seterusnya. Adapun notasinya, F sama dengan N menuju R. Dengan daerah definisi dibilang asli dan nilainya dibilang real disebut sebagai barisan bilangan real. Contoh, nah di sini ada contohnya. Misalnya Fn sama dengan 1 per N. Artinya nilai F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 1 per 2. Lanjut, di sini masih tentang barisan, di mana sederhananya Fn ditulis sebagai AN, BN, dan seterusnya, atau huruf kecil lain dengan indeks N. Fungsi tersebut dikenal sebagai barisan bilangan real. AN dengan AN adalah suku ke N. Jadi tidak cukup menulis AN sama dengan 1 per N. Di sini ada A1 sama dengan 1. Nah, di sini AN ditambah 1 sama dengan AN per 1 ditambah AN. Rekursif. Bentuk penulisan dari barisan, bentuk eksplisit suku ke N. Yang kedua, ditulis biasanya sejumlah berhingga suku awalnya. Ketiga, bentuk rekursif. Lanjut, nah di sini ada barisan aritmatika. Di sini itu berfokusnya pada membedakan dua pola pertumbuhan angka paling dasar. Nah, pada barisan aritmatika, merupakan perubahan antar suku terjadi karena adanya penjumlahan atau pengurangan dengan angka yang tetap. Dengan rumusnya itu, AN sama dengan A1 ditambah N dikurangi 1 dikali B. Nah, yang dimana A1 adalah suku pertama, dan B adalah beda selisih antara dua suku yang berurutan. Selanjutnya ada barisan geometri. Merupakan karakteristiknya itu perubahan antar suku terjadi karena adanya perkalian atau pembagian dengan angka yang tetap. Rumusnya itu AN sama dengan A1 dikali P pangkat N dikurangi 1. Komponen P ini adalah pengalih rasio yang menentukan seberapa cepat nilai barisan tersebut membesar atau mengecil. Nah, di sini ada grafik barisan. Grafik pada barisan A merupakan titik-titik. Titik-titik saja ketika N bilangan asli dan bilangan bulat. Fungsi B garisan kontinu. Nah, di sini ada grafik yang dimana di sini sumbu N 1, 2, 3, 4 dan di sini ada sumbu Y 1. Nah, jadi si grafiknya tuh melengkung ke bawah menuju N. Dari sumbu Y1 melengkung ke bawah menuju 5 menuju sumbu N 5. Yang dimana di sini ada rumusnya Y sama dengan 1 per N dan N sama dengan 1 atau 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di sini dan seterusnya angka berapa aja. Nah, di sini juga ada lagi nih sama seperti mana yang tadi, namun di sini sumbu Y dan sumbu X. Nah, di sini ada di sumbu Y 1 dan di sumbu X 1, 2, 3, 4. Ada 4 garis. Nah, dari sini, dari garis pertama sumbu Y menuju ke sumbu X. Nah, di sini kalau yang ini pakai titik-titik, kalau yang ini pakai garisnya, di mana ada rumusnya Y sama dengan 1 per X dan X lebih besar
atau sama dengan 1? Nah, di sini terdapat grafik barisan yang lainnya, yang paling kiri ini, yaitu grafik N ditambah 1, yang dimana titik-titiknya terus naik seiring bertambahnya nilai N. Karena nilai tersebut membesar menuju tak hingga, barisan ini disebut sebagai barisan divergen. Selanjutnya ada yang kedua, untuk yang dimana titik-titiknya itu melompat secara bergantian atau osilasi antara nilai 1 dan minus 1. Karena nilainya tidak pernah menetap atau menuju ke satu angka tertentu, barisan ini juga termasuk divergen. Selanjutnya grafik yang ketiga, yang dimana 1 per N ditambah 1. Titik-titik dimulai dari 1 per 2 dan terus-menerus mendekati grafik Y sama dengan 0. Grafik ini menunjukkan perilaku konvergen, di mana nilai barisan berkumpul menuju satu titik tertentu. Selanjutnya grafik yang keempat yang paling kanan, yaitu 1 ditambah min 1 per 2 pangkat N. Yang dimana titik-titik berosialisasi naik turun, namun jarak ayunannya semakin mengecil. Lama-lama kelamaan, titik tersebut semakin rapat dan menetap di garis Y sama dengan 1. Nah, hal ini merupakan contoh barisan yang konvergen ke 1 untuk barisan yang keempat ini. Nah, di sini ada sifat limit barisan. Misalkan barisan AN konvergen ke L, barisan ke L1 dan barisan BN konvergen ke L2, dan C adalah konstanta. Maka berlaku di sini ada beberapa poin yang dimana yang poin A limit konstanta. Limit N menuju positif tak hingga C sama dengan C. Dan di sini ada B konstanta dikali barisan. Yang dimana limit N menuju positif tak hingga CAN. Dalam kurung CAN. Sama dengan C limit N menuju positif tak hingga AN. Nah, jadi C ini dipindahkan ke sebelah kiri. Nah, lanjut sama dengan CL1. Nah, di sini ada limit N menuju positif tak hingga AN ditambah limit N menuju positif tak hingga BN. Jadi, sama dengan L1 ditambah L2. Nah, ada poin C jumlah barisan. Yang dimana limit N menuju positif tak hingga AN ditambah BN. Sama dengan limit N menuju positif tak hingga AN dikurang limit N menuju positif tak hingga BN. Sama dengan L1 ditambah L2. Nah, di sini tadi kan limit N menuju positif tak hingga AN ditambah BN. Nah, di sini kita dibagi 2. Jadi masing-masing punya limit. Nah, jadi limit AN dikurang limit BN. Nah, hingga menghasilkan L1 ditambah L2. Nah, di sini selanjutnya poin D selisih barisan. Yang dimana limit N menuju positif tak hingga AN dikurang BN. Limit N menuju positif tak hingga AN dikurang limit N menuju positif tak hingga BN sama dengan L1 dikurang L2. Nah, di sini sama kayak tadi, namun di sini kalau di sini ditambah, kan ini jumlah barisan, jadi ditambah. Kalau ini selisih, jadi dikurang. Tapi hasilnya kalau ditambah, nah ketika awalnya ditambah, maka dibagi 2, atau masing-masing mempunyai limit. Nah, maka si limit AN dan limit BN-nya itu dikurang. Nah, kalau misalkan dari soalnya dikurang, nah jadi dari limit AN dan BN itu dikurang sama, namun tapi hasilnya berbeda. Kalau semisal limit AN, kalau semisal jumlah barisan, kalau ditambah di sini limitnya dikurang. Kalau selisih barisan tetap dikurang sampai akhir. Jadi ketika barisan atau bukan barisan, ketika limit masing-masing dilimitkan, misalkan kalau gini, nah, kan masing-masing dilimitkan, limit AN dan BN,
pasti otomatis di sini dikurang. Nah, selanjutnya di sini ada perkalian barisan di mana limit n menuju positif hingga an bn sama dengan limit an dalam kurung limit an menuju positif hingga limit bn. Jadi L1 dikali L2. Nah, jadi di sini sama tetap dipecah atau dipisahkan limit an dan bn-nya. Di sininya dikali ketika sudah di masing-masing an dan bn mempunyai limit, nah dikali, lalu hasilnya juga selanjutnya juga dikali. Nah, kalau misalkan penjumlahan dan pengurangan pada atau jumlah barisan atau selisih barisan ditambah atau dikurang, pasti di sininya juga dikurang. Nah, di sini ada poin F, pembagian barisan, yang dimana limit n menuju positif hingga an per bn sama dengan limit an dibagi limit n menuju positif hingga bn, yang dimana L1 dikurang yang dimana L1 per L2 jika L2 tidak sama dengan 0. Nah, selanjutnya di sini ada deret hingga. Bentuk deret hingga ini dinotasikan dengan notasi sigma, yang dimana sigma hingga n sama dengan 1. An di sini adalah suku ke n, yang dimana n itu A1, A2, A3, dan seterusnya. Barisan jumlah parsial, misalkan Sn menyatakan jumlah parsial ke n suku deret, di mana barisan An-nya itu A1, A2, A3, dan seterusnya. Sn-nya sigma tak terhingga n sama dengan 1. Maka jumlah parsial ke n yaitu pada S ke-1 adalah A1, untuk S2 berarti A1 ditambah A2, untuk S3 berarti A1 ditambah A2 tambah A3. Sementara untuk suku Sn atau n-nya itu tak terhingga, yaitu A1, A2 tambah seterusnya menjadi sampai An akan menjadi sigma n K sama dengan 1 AK. Nah, selanjutnya terdapat barisan jumlah parsial deret. Nah, yang dimana deret ini S1, S2, S3, S4, dan seterusnya. Jumlah deret S itu merupakan limit n menuju terhingga Sn. Jika n-nya diganti dengan terhingga akan jauh lah. Nah, maka An sama dengan Sn dikurangi 1. Di sini ada konvergenan deret terhingga, yang dimana deret terhingga itu merupakan sigma terhingga I sama dengan 1. A konvergen ke S yang merupakan mempunyai jumlah S jika barisan jumlah parsial Sn konvergen ke S. Sebaliknya, apabila Sn dikonvergen, maka deret divergen. Nah, di sini ada nilai mutlak R, konvergen barisan, konvergen deret. Jika kurang dari 1, konvergen ke 0 dan konvergen ke A per Nah, di sini ada nilai mutlak R, kekonvergenan barisan dan kekonvergenan deret. Yang dimana jika kurang dari 1 di kekonvergenan barisan maka konvergen ke 0 dan di kekonvergenan deret konvergen ke 1 dikurangi R. Dan jika kekonvergenan barisan di lebih dari 1 nilai R mutlaknya, maka divergen, dan kekonvergenan deret juga divergen. Selanjutnya materi mengenai deret kolaps. Deret kolaps ini merupakan deret yang ketika dijumlahkan, sebagian besar sukunya akan saling menghilangkan, sehingga tersisa hanya beberapa suku saja. Contohnya itu sigma tak terhingga n 1 per n dikali n ditambah 1. Nah, maka yang pertama adalah memecahkan bentuk pecahan tersebut menjadi dua pecahan sederhana, di mana menjadi 1. Nah, dari rumus di atas kita pecahkan menjadi An sama dengan 1 per n dikali n tambah 1. Maka hasilnya akan menjadi 1 per n dikurangi 1 per n ditambah 1. Kenapa bisa seperti itu? Karena di sininya itu seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwa kolap ini
besar sukunya akan saling menghilangkan. Kemudian kita hitung jumlah parsial Sn-nya, yaitu jumlah beberapa suku pertama. Untuk suku pertamanya yaitu S1 sama dengan 1/1 dikurangi 1/2, hasilnya yaitu adalah 1/2. Selanjutnya pada S2, 1/2 dikurangi 1/3 sama dengan 1/6. Selanjutnya dilanjutkan kepada Sn sama dengan 1 dikurangi 1/2 ditambah 1/2 dikurangi 1/3 ditambah 1/3 dikurangi 1/4, seterusnya menjadi 1/n dikurangi 1/n tambah 1. Nah, jika dilihat dari Sn yang sangat rumit ini, yang tak terhingga, ketika kita lihat pada bagian tengahnya, kita misalnya jadi yang min 1/2 ditambah 1/2. Itu akan saling menghilangkan, maka didapatkan untuk Sn-nya yaitu 1 dikurangi 1/n ditambah 1. Jadi, kita uji ya, untuk hasil dari Sn-nya, limit n menuju tak terhingga, Sn sama dengan limit n tak terhingga, 1 dikurangi 1/n ditambah 1, hasilnya adalah 1. Barisan jumlah parsial akan konvergen ke 1. Di sini ada deret harmonik, di mana sigma dengan batas n dan tak hingga 1/n. Di sini ada barisan AN 1, 1/2, 1/3, 1/4, dan seterusnya. Limit n menuju tak hingga 1/n sama dengan 0. Kekonvergenan barisan menuju 0, Sn sama dengan A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah 4 dan seterusnya, yang terakhir ditambah An. Sn sama dengan 1 ditambah 1/2 ditambah 1/3 ditambah 1/4 ditambah 1/5 ditambah 1/6 ditambah 1/7 ditambah 1/8 dan seterusnya ditambah 1/n. Sama dengan 1 ditambah 1/2 ditambah 1/2 ditambah 1/2 ditambah titik-titik atau seterusnya ditambah 1/n. Deret harmonik divergen. Nah, di sini terdapat teorema uji kedivergenan dengan yang dimana jika suatu deret sigma tak terhingga, teoremanya menyatakan bahwa jika suatu deret sigma tak terhingga n sama dengan 1 an itu konvergen, maka harus memenuhi syarat limit n menuju tak terhingga an sama dengan 0. Yang artinya, jika deretnya konvergen, maka suatu suku Kn harus mendekati 0. Sebaliknya, jika limit n menuju tak terhingga an tidak 0, maka deret tersebut pasti akan disebut divergen. Namun, jika limit n menuju tak terhingga n sama dengan 0, nah hal tersebut itu tidak bisa disimpulkan deretnya konvergen, sehingga perlu dilakukan uji deret positif untuk memastikannya. Di sini ada masalah baru. Untuk menunjukkan bahwa deret konvergen tidak cukup hanya dengan menunjukkan limit n menuju tak hingga an sama dengan 0. Sebagai contoh deret harmonik, sigma n menuju tak hingga atau batas tak hingga 1/n sama dengan 1 ditambah 1/2 ditambah 1/3 ditambah 1/4 ditambah 1/5 ditambah 1/6 ditambah 1/7 ditambah 1/8 dan seterusnya ditambah 1n. Jelaskan, di sini ada jelaskan bahwa limit n menuju tak hingga n sama dengan 0, tetapi deret harmonik adalah deret yang divergen. Oleh karena itu, perlu dilakukan uji deret positif. Nah, di sini untuk metode apakah suatu deret konvergen atau divergen itu terdapat suatu uji yang pertama yaitu uji integral. Uji integral ini digunakan untuk deret yang berbentuknya itu sigma tak terhingga n sama dengan 1 fx. Nah, syarat fungsi fx itu harus memenuhi beberapa kondisi, yaitu yang pertama, fungsinya itu kontinu 1 sampai tak terhingga. Yang kedua yaitu fungsi monoton, yaitu tak naik ya. Nilainya semakin kecil ketika x membesar. Terus ada syarat yang ketiga yaitu fx-nya itu lebih besar dari 0 atau nilai positif pada interval tersebut. Jika ketika syarat ini terpenuhi, maka kita bisa menguji deret tersebut dengan integral tak hingga atau ITW, integral tak wajar. Yang dimana dengan integral 1 sampai tak terhingga fx dx. Aturannya adalah jika integral konvergen, maka deretnya juga konvergen.
Sementara jika integral dipergen, maka deretnya juga dipergen. Nah, jika disimpulkan, uji integral menghubungkan deret tahingga dengan integral tahingga untuk menentukan apakah deret tersebut konvergen atau divergen. Di sini ada uji rasio. Limit N menuju tahingga AN ditambah 1 per AN. Jika 1 konvergen, 1 divergen sama dengan 1 inklusif. Contoh, sigma N sama dengan 1 menuju tahingga 2N, 2 pangkat N per N faktorial. Limit N menuju tahingga 2 pangkat N ditambah 1 per N ditambah 1 faktorial dibagi 2 pangkat N per N faktorial sama dengan limit N menuju tahingga 2 per N ditambah 1 faktorial sama dengan 0. Berarti kurang dari 1, maka konvergen. Selanjutnya, uji positif ini ada yang ketiga, yaitu uji banding limit. Metode ini dilakukan dengan membandingkan dua deret, yaitu deret yang ingin diuji dengan deret lain yang sudah diketahui sifatnya. Rumus yang digunakan yaitu limit N menuju tak terhingga AN dibagi BN sama dengan L atau hasil. Dengan syarat 0 lebih kecil dari L, L lebih kecil dari tak terhingga. Jika kondisi tersebut terpenuhi dari syarat yang ketiga ini, maka deret membanding konvergen, maka deret yang diuji juga konvergen. Sementara jika deret pembandingnya divergen, maka deret yang diuji juga divergen. Dapat suatu contoh, sigma terhingga N sama dengan 1, N dikurangi 15 per N pangkat 3 dikurangi 2, N pangkat 2 dikurangi 2. Deret ini membandingkan dengan deret sigma 1 per N kuadrat. Karena deret 1 per N kuadrat adalah deret P dengan P-nya itu adalah 2, maka deret tersebut konvergen. Kemudian, jika dihitung limit pembandingnya adalah limit N menuju tak terhingga N dikurangi 15 per N pangkat 3 dikurangi 2, N kuadrat dikurangi 2 dikali N2. Nah, selanjutnya hasilnya itu akan menjadi limit N menuju tak terhingga N pangkat 3 dikurangi 15 N kuadrat per N pangkat 3 dikurangi 2 N kuadrat dikurangi 2. Itu hasil dari yang perkalian dengan N pangkat 2. Nah, selanjutnya akan menjadi limit N menuju tak terhingga sama dengan 1 dikurangi 15 per N dibagi 1 dikurangi 2 per N dikurangi 2 per N pangkat 3. Hasilnya akan 1. Kenapa 1? Karena kita memasukkan nilai N-nya. Jadi 15 per N ini merupakan hasilnya 0. 1 kurangi 0 akan menjadi 1. Untuk yang bawah juga akan menjadi 1 dikurangi 0 kurangi 0. Maka hasilnya 1 per 1 adalah 1. Karena pembandingnya konvergen, ya, maka deret yang diuji juga akan konvergen. Jadi kesimpulannya ini merupakan hasilnya konvergen. Nah, di sini ada uji banding biasa, yang dimana sigma AN untuk setiap suku N lebih besar N, dan sigma BN sama dengan 0 kurang atau sama dengan AN kurang atau sama dengan BN. Jika BN konvergen, maka AN konvergen. Jika AN divergen, maka AN juga divergen. Di sini terdapat definisi deret Taylor. Misalkan F dan semua turunannya yaitu F1, F2, F3, dan seterusnya menerus dalam selang waktu A dan B. Misalkan pada X0 A dan B, maka untuk nilai X sekitarnya pada X0 dapat diperluas diekspansi ke dalam deret Taylor. Dalam hal rumus sebagai berikut, Fx sama dengan X0 ditambah X dikurangi X0 dibagi 1 faktorial. F1, F aksen 1 atau F1 X0 ditambah X dikurangi X0 pangkat 2 per 2 faktorial. F kedua X0 dan seterusnya menerus terhadap M tak terhingga. Nah, maka nilai X di sekitar X0 itu adalah X0. Nah, misalkan untuk X dikurangi X0-nya itu H, maka diganti untuk X dikurangi X0-nya itu diganti dengan H.
Nah, di sini ada cara penyelesaian persoalan matematika. Ada dua. Yang satu secara analitik dan yang kedua secara numerik. Secara analitik adalah menggunakan rumus dan teorema yang sudah baku di dalam matematika, yaitu metode analitik. Secara numerik adalah menggunakan pendekatan aproksimasi untuk mencari solusi hanya dengan operasi aritmatika biasa atau metode numerik. Nah, selanjutnya ada deret ganti tanda atau konvergensi mutlak dan bersyarat. Untuk membentuk deret ganti tanda ini adalah sigma terhingga n sama dengan 1 min 1 pangkat n ditambah 1 an yang menghasilkan deretnya seperti A1 dikurangi A2 ditambah A3 dikurangi A4 ditambah A5 dikurangi dan seterusnya. Selanjutnya ada yang kedua yaitu sigma terhingga n ditambah 1 min 1 pangkat n an yang dituliskan dengan polanya itu negatif A1 ditambah A2 dikurangi A3 ditambah A4 dikurangi A5 ditambah dan seterusnya. Artinya, tanda positif dan negatifnya itu muncul secara bergantian. Syarat deret ganti tanda ini konvergen. Untuk konvergen, agar deret ganti tanda konvergen harus memenuhi syarat tersebut. Yaitu yang pertama, barisan suku harus monoton turun. Yang dimana AN-nya itu lebih besar dari AN ditambah 1. Artinya, nilai suku semakin kecil. Lalu yang kedua adalah limit suku ke N mendekati 0. Yang dimana jadi limit N menuju tata hingga AN sama dengan 0. Jika kedua syarat ini terpenuhi, maka deret ganti tanda konvergen. Bisa disimpulkan, deret ganti tanda adalah deret yang dengan tanda positif dan negatifnya bergantian. Dan deret tersebut konvergen jika sukunya menurun dan limitnya menuju 0. Nah, di sini ada konvergen mutlak dan bersyarat, yang dimana sigma n sama dengan 1 menuju T hingga an ialah konvergen dan sigma n sama dengan 1 menuju T hingga nilai mutlak an sama dengan konvergen. Maka konvergen mutlak. Sigma n sama dengan 1 menuju T hingga an ialah konvergen dan sigma n sama dengan 1 dan hingga menuju hingga nilai mutlak n divergen hingga hasilnya konvergen bersyarat. Nah, jika nilai dari tiap sigma konvergen dan konvergen, maka nilainya konvergen mutlak. Jika hasilnya konvergen dan divergen, maka konvergen bersyarat. Nah, di sini ada uji rasio mutlak yang dimana R sama dengan limit N menuju T hingga nilai mutlak AN ditambah 1 per AN, yaitu 1 mutlak, 1 divergen, hingga hasilnya 0 inklusif. Nah, Nah, di sini terdapat sigma terhingga N sama dengan 1 AN X pangkat N. Artinya itu setiap suku deret mengandung variabel X dan dipangkatkan dengan bilangan N. Contoh deret pangkatnya seperti ini. Sigma terhingga N sama dengan 1 X pangkat N dibagi N kuadrat. Jika dituliskan beberapa suku pertama, yaitu X per 1 ditambah X pangkat 2 per 2 ditambah X pangkat 3 per 3 pangkat 2 ditambah seterusnya. Terhingga. Deret ini tergantung pada nilai X, sehingga sifat konvergensinya juga bergantung pada nilai X. Untuk menentukan apakah deret ini konvergen atau tidak, harus digunakan dengan uji rasio. Nah, untuk menggunakan uji rasio ini, jika dihitung, limit N menuju terhingga AN ditambah 1 dibagi AN. Hasil perhitungan dengan uji rasio ini adalah X-nya itu kurang dari 1. Nah, jika disimpulkan, untuk ini adalah deret pangkat itu adalah deret yang mengandung variabel X dan kekonvergenannya bergantung pada nilai X. Nah, di sini ada irisan kerucut yang dimana irisan kerucut lokus dari semua titik yang membentuk kurva dua dimensi berupa bidang yaitu lingkaran, parabola, elips, dan hiperbola. Secara geometris, tempat kedudukan titik-titik pada sebuah bidang dengan jarak titik-titik tersebut ke sebuah titik tetap F atau fokus, yang dimana memiliki rasio yang konstan terhadap jarak titik-titik tersebut ke sebuah garis
tetap L, yaitu direktrix yang tidak mengandung F atau fokus. Nah, di sini ada gambar lingkaran, parabola, elips, dan hiperbola. Nah, di sini terdapat eksentrisitas yang disimpulkan dengan eksentrisitas adalah nilai yang menentukan bentuk dari irisan kerucut. Nilai eksentrisitas ini menentukan jenis kurvanya sebagai berikut, yaitu adalah E sama dengan lingkaran, E kurang dari 1 itu merupakan elips, E sama dengan 1 itu adalah parabola, X lebih besar dari 1 itu merupakan hiperbola. Yang artinya semakin besar nilai E, bentuk kurva akan semakin terbuka. Contohnya lingkaran yang memiliki eksentrisitas paling kecil. Nah, di sini terdapat pada bagian grafik di bagian kiri, ya, yang dimana untuk eksentrisitasnya itu PF dibagi PL, yang dimana parabola itu mempunyai satu titik puncak, sedangkan elips dan hiperbola mempunyai dua titik puncak. Nah, di sini parabola. Nah, di sini ada gambar grafik yang dimana di sini ada sumbu Y dan sumbu X. Nah, di sini gambarnya itu setengah lingkaran melengkung keluar membelakangi sumbu Y. Nah, di sini ada beberapa rumus. Akar dalam kurung X dikurang P pangkat 2 ditambah dalam kurung Y dikurang 0 pangkat 2 sama dengan akar dalam kurung X ditambah P pangkat 2. Lanjut, dalam kurung X dikurang P pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan dalam kurung Y ditambah P pangkat 2. X pangkat 2 ditambah 2 di X pangkat 2 dikurang 2 PX ditambah P pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 ditambah PX ditambah P pangkat 2 yang dimana. Nah, di sini ada X2 dikurang X2 ditambah P2 dikurang P pangkat 2 dikurang 2 PX dikurang 2 PX ditambah Y pangkat 2 sama dengan 0. Min 4 PX ditambah Y pangkat 2 sama dengan 0. Y pangkat 2 sama dengan P sama dengan 4 PX. Jadi Y pangkat 2 itu sama dengan PX hasil perhitungan ini. Atau rumusnya untuk menghitung ini. Nah, jadi di sini ada ketentuannya. Jika P lebih besar dari 0, maka parabola terbuka ke kanan. Dan jika P kurang dari 0, maka parabola terbuka ke kiri. Nah, jadi ini merupakan P lebih besar dari 0 hingga terbukanya ke kanan. Nah, di sini terdapat pembahasan mengenai elips yang merupakan jenis lain dari irisan kerucut. Elips adalah kurva yang memiliki dua titik fokus, yaitu titik fokus pada sumbu Y dan sumbu X. Definisi elips itu merupakan himpunan titik pada bidang yang jumlah jaraknya terdapat dua fokus selalu kontak, yang mana memiliki ciri-ciri khusus pada elips ini yang sudah dibahas yang dari barusan, yaitu memiliki titik dua fokus. Kedua, bentuknya seperti lingkaran yang memanjang seperti ini. Yang ketiga itu kedua fokusnya berimpit, maka bentuknya menjadi lingkaran. Contohnya untuk elips ini itu orbit planet mengelilingi matahari dan desain lintasan satelit. Di sini terdapat rumus eksentrisitas, yaitu E sama dengan C per A. Sementara untuk rumus direktrix adalah X sama dengan A per E atau X sama dengan A kuadrat per C. Selanjutnya ada catatan penting pada bagian pojok kiri bawah. Untuk mencari C dengan cara akar A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, di sini ada elips. Ada contoh di sini, tentukan persamaan elips yang berpusat di 0 dalam kurung 0,0 fokus di min 4,0 dan 4,0 dengan sumbu mayor 10 satuan. Nah, di sini kita akan menjawab soal ini.
contoh soal yang di atas. Nah, fokus di F1 min 4,0 dan F2 4,0. Maka C sama dengan 4. Fokus pada sumbu X. Panjang sumbu mayor sama dengan 10. Maka 2A sama dengan 10 sehingga A 5. Jadi ini tuh 10. Nah, kalau 2A berarti 10. Nah, jadi ini tuh 2A. Jika A doang maka 5. Jadi 10 dibagi 2. B akar A pangkat 2 dikurang C pangkat 2 sama dengan kita masukkan A-nya tuh tadi berapa dan C-nya berapa. Di sini kita menemukan akar 25 dikurang 16 sehingga akar 9 sama dengan 3. Persamaan elipsnya X pangkat 2 ditambah B pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 persamaan elipsnya Y pangkat 2 per A pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1. Sehingga X pangkat 2 per 5 pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 per 3 pangkat 2 sama dengan 1. Dan hasilnya Y pangkat 2 per 25 ditambah Y pangkat 2 per 9 sama dengan 1. Jadi persamaan elips adalah Y pangkat 2 per 25 ditambah Y pangkat 2 per 9 sehingga hasilnya 1. Di sini ada hiperbola. Untuk hiperbola yang berfokus pada sumbu Y, persamaan hiperbola adalah B pangkat 2 Y pangkat 2 dikurang A pangkat 2 X pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 A pangkat 2 B pangkat 2 atau Y pangkat 2 per A pangkat 2 dikurang X pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1. Dengan pusat 0,0 titik fokus F1 0, min C dan F2 0, C titik puncak 0, min A dan 0, A panjang sumbu mayor sama dengan 2A panjang sumbu minor sama dengan 2B. Persamaan asimtot Y sama dengan lebih atau kurang dari A per B X. Persamaan direktrix yaitu Y sama dengan lebih atau kurang dari A pangkat 2 per C. Nah, di sini ada lingkaran. Nah, di sini ada bentuk umum persamaan lingkaran yang dimana Y pangkat 2 ditambah X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Pusat sama dengan min 1 per 2 A dan min 1 per 2 B. Jari-jari R akar 1 per 4 A pangkat 2 ditambah akar 1 per 4 B pangkat 2 dikurang C. Nah, di sini terdapat koordinat kartesius, yaitu suatu titik A yang dinyatakan dengan pasangan berurutan A, X, Y. Nah, terdapat yang dimana X itu jarak titik A terhadap sumbu Y, dan Y itu jarak titik A terhadap sumbu X. Bisa dilihat pada grafik seperti ini. Nah, harus diingatkan terlebih dahulu. Di sini terdapat yang dimana untuk pada bagian kanan atas itu hasilnya itu X dan Y. Sementara untuk pada bagian bawahnya itu X dan min Y. Sementara untuk pada bagian kiri bawah yang warna merah itu min X dan min Y. Sementara untuk pada bagian warna hijau adalah min X dan Y. Nah, di sini ada koordinat kutub. Yang dimana di sini ada garis A. Nah, di sini ada tentunya pusat titik A dapat dinyatakan dengan pasangan berurutan A dalam kurung R A. Yang dimana R ini
jarak titik A terhadap titik asal 0 ini. Nah, jadi R ini jarak dari titik A atau dari sini menuju 0 ke sini. Nah, untuk mohon maaf, nah jarak R itu adalah jarak dari A menuju 0, menuju titik 0. Nah, jadi ini disebutkan dengan R jarak ini tuh dari A, dari 0 ke A itu merupakan jarak yang disimbolkan dengan R. Nah, untuk A-nya sudut antara sumbu X positif terhadap garis OA, yang dimana sumbu A itu jarak antara atau bukan jarak, sudut antara sumbu X. Nah, jadi sumbu X positif ini dengan garis OA ini sudutnya berapa. Nah, di sini ingat besar sudut di berbagai kuadrat. Nah, jika besar sudut di ini tuh di antara positif Y dan positif X, R, R A1, dan jika di positif X dan negatif X R, A4, dan jika di negatif X dan negatif X R, A3, dan jika di positif Y dan negatif XR, A2. Nah, mohon maaf yang ini tadi jika positif X dan positif dan negatif Y sama dengan R, 4. Nah, di sini terdapat beberapa hubungan koordinat kartesius dan koordinat kutub. Nah, pada nomor 1 yang dimana ada jika diketahui koordinat kutub A-nya itu adalah R dan A, yang dimana X-nya itu sama dengan R dikali cos A, Y-nya itu sama dengan R dikali sin A. Bisa dilihat dari cos A sama dengan X per R atau sin A, Y per R. R-nya itu merupakan rasio. Sementara untuk bentuk yang kedua adalah jika diketahui koordinat kartesius adalah X dan Y sama dengan, maka R atau rasio sama dengan akar E kuadrat ditambah Y kuadrat menjadi tan A sama dengan Y per X. Ini harus diingat untuk letak kuadratnya. Nah, yang perlu diingat di sini kuadrat, yang dimana jika kuadratnya 1, nah yang perlu diingat di sini jika kuadratnya 1, koordinat kartesius dan koordinat kutubnya, di sini koordinat kartesiusnya A dalam kurung YX, dan di koordinat kutubnya A R, A1. Nah, untuk kuadran 2, koordinat kartesiusnya B atau min X dan Y. Nah, min X dan Y, sumbu Y. Nah, hingga koordinat kutubnya itu B R A2. Nah, di sini ada kuadran 3. Nah, yang ini jika koordinat kartesiusnya C, maka min X dan min Y dengan koordinat kutub R, A3. Dan jika kuadran 4 atau koordinat kartesiusnya D, maka di sumbu positif X dan negatif Y. Dan untuk koordinat kutubnya itu R, A4. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Di sini kami masih belajar. Mohon maaf sebelumnya bila ada kata yang berbelit-belit atau penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.